Doa hadir, evaluasi hadir, sholat makin banyak, baca Quran makin banyak, sodakoh makin banyak, semua menu takwa kita kumpulkan, dilatih dalam satu waktu, itulah puasa. Jadi puasa, relasinya dengan kebutuhan jiwa kita, dia mengumpulkan semua menu-menu yang dibutuhkan jiwa. Ada kurang lebih 40 buku yang otoritatif yang menyarikan makna terdalam dari rangkaian ayat-ayat puasa terkait dengan Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, yang kemudian merangkum juga seluruh penjelasan Nabi Muhammad SAW yang didokumentasikan dan dikodifikasikan dalam buku-buku hadis otoritatif. Di antara 40 buku ini yang didapatkan di dunia dan bisa diakses sampai dengan saat ini, ada 3 yang cukup menarik, dan 3 ini nanti kita akan urai, termasuk kita akan juga hadirkan relasinya sekaligus untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan yang tadi ditampilkan dalam sambutan Ibu Rektor, yang seyogyanya 15 abad yang lalu, gejala-gejala itu sudah pernah disampaikan oleh Nabi SAW dalam beberapa rangkaian hadisnya. 3 ini saya batasi, Anda nanti bisa akses, ya, itu bukunya masih orisinil, ditulis berbahasa Arab, dan saya kira belum ada terjemahnya itu. Ya. Jadi nanti Anda bisa ambil peran di situ untuk menerjemahkan. Yang satu ada karya sekelompok mufti, para pakar di bidang hukum yang terkumpul di lembaga fatwa Mesir, namanya Darul Ifta Al-Musriyah, didirikan tahun 1897. Ya, saya kemarin baru berkunjung ke sana, Pak Rizal, dan diterima oleh mufti besarnya, Dr. Nawir Iyad namanya. Mereka berkumpul para ahli fatwa, merumuskan dan menghimpun keterangan tentang puasa, disatukan dalam satu buku namanya Kitabus Syam, 133 halaman, diterbitkan di tahun 1436 Hijriah, sekitar 10 tahun yang lalu. Buku kedua, ada seorang tokoh besar, ulama, sudah mencapai tingkat pendidikan tertinggi juga, doktor, punya gelar juga pengajar tertinggi, profesor, namanya Syekh Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim. Ya, punya buku namanya Kitabus Syam fil Islam. Dokumentasi yang lengkap tentang puasa dalam perjalanan keislaman. Yang ketiga, ada syekh juga, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Khatib. Punya buku berjudul As-Syam wa Asraruhu, puasa dan beragam rahasia yang terdapat di dalamnya. Saya akan mulai dulu, Bapak Ibu sekalian, dengan menampilkan satu analisis dalam Al-Quran tentang anatomi diri kita dulu. Nanti dari sini kita bisa dapatkan satu kesimpulan secara filosofis, secara akademis, secara historis, kenapa puasa itu penting. Dan kenapa diwajibkan tidak hanya kepada kita, tapi hampir seluruh umat manusia yang pernah berkehidupan di muka bumi ini, dan dibimbing oleh seorang nabi dan rasul, itu mendapatkan kewajiban puasa. Oleh karena itu, tadi ayat yang dibacakan oleh adinda kita, saat turunnya Al-Baqarah ayat 183, kenapa dibuka dengan ya? Itu disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ada 14 panggilan dalam bahasa Arab, bisa a, bisa ya, bisa aya, dan turunannya. Tapi yang di Al-Quran disebutkan hanya satu. Ya, nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, nida'ul ba'id. Itu untuk memanggil seluruh objek tanpa batas. Bisa objek yang dekat, objek menengah, objek yang jauh. Mengapa ada ayyuha setelah itu? Disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi menguatkan hukum, munada. Haknya berfungsi mengingatkan akan pentingnya kandungan yang terdapat dalam hukum itu. Alladzina
disebutkan sebanyak 1080 kali. Ismun mausulun yadullu alal jam'il jama'. Konjungsi kata sambung yang menunjuk objek tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, dimanapun dia tinggal, semua tanpa kecuali secara holistik. Saya ingin katakan begini, saking pentingnya puasa ini, Allah sampai mengatakan begini, hei semua orang yang merasa punya iman, siapapun engkau, apapun gendermu, dimanapun engkau tinggal, dekat, menengah, ataupun jauh, aku tegaskan, aku ingatkan, kutiba alaikumussyam, ada sesuatu yang penting di balik puasa ini, sehingga dengan itu aku wajibkan puasa untuk kalian tunaikan. Jadi kalau kita bicara judulnya tentang inklusivitas di tema saat ini, maka ayat Al-Quran tentang puasa turun dengan spirit inklusif. Itu satu. Nah, kita masuk dulu pada kajian anatominya. Ini tidak dimaksudkan kajian biologis ya, tapi lebih kepada spiritualis. Bapak Ibu sekalian, setiap manusia yang dicipta, disebut dengan manusia, itu pasti punya 3 unsur dalam dirinya. Satu, ada fisiknya, ada bodinya, jismi disebut dengan jasmani. Yang kedua, ada akalnya, untuk membedakan dengan hewan. Yang ketiga, ada rohnya, ada sumber kehidupannya. Disebut manusia kalau ketiganya berkumpul. Hilang satu, hilang unsur kemanusiaannya. Akalnya tidak ada, maka jadi hewan. Rohnya tidak ada, dia meninggal. Fisiknya tidak ada, tinggal akal dan rohnya. Gentayangan dia. Maka disebut manusia, dia harus memiliki 3 unsur ini untuk semangat dalam berkehidupan. 3 ini, dia butuh nutrisi, butuh asupan, supaya bisa bergerak, tumbuh, beraktivitas, produktif, melakukan segala hal yang positif. Maka ketika seseorang tercipta, lahir, tumbuh, berkembang, turun misalnya menu untuk fisiknya. Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai semua manusia dimanapun berada, tanpa kecuali. Jadi kalau ada ayat Quran dibuka dengan ya ayyuhan nas, mohon maaf, itu ayatnya universal. Bahasa kita sekarang inklusif, tidak khusus untuk orang Islam, tidak khusus untuk yang menyatakan beriman. Siapapun sepanjang jadi manusia, kalau fisiknya ingin sehat, badannya ingin kuat, rumusnya gampang, kata Allah cuma 2. Kulu mimma fil ardi. Silahkan dimanapun Anda bertebaran di muka bumi, rawat fisikmu, rawat tubuhmu, makan yang bagus dengan 2 pola. Halalan, dapatkan makanan itu dengan cara yang legal. Thayyiba, dan cari makanan yang menyehatkan tubuhmu. Sederhana. Anda suka durian? Boleh. Tapi kalau durian tidak sehat buat tubuh ibu, jangan konsumsi. Ya, mau 4 sehat 5 sempurna? Boleh. 5 sehat 6 sempurna? Boleh. Singkatnya, sepanjang hidup Allah anugerahkan fisik dengan sempurna, tolong rawat itu dengan cara terbaik. Agak penting sedikit, dan jangan dirubah tampilan fisik ini. Karena desain seperti ini sudah disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah ciptakan desain fisik tubuh kita, ini sudah sesuai dengan maslahat kehidupan kita. Kenapa hidungnya Pak Rizal nggak terlalu mancung misalnya? Sementara yang di Eropa itu mancung. Itu sudah ada kesesuaian perjalanan hidupnya. Ya, kalau dibuat seperti ini tidak selaras dengan kemaslahatan dan keperluan hidupnya. Kenapa itu penting dilakukan? Statement pertama tentang kesempurnaan tubuh kita itu diikat dengan 3 sumpah dari 3 nabi dan rasul paling istimewa dan paling viral di muka bumi. Quran surah ke-95, wattini waz zaitun. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias. Watu risinin, Nabi Musa alaihissalam. Wahadal baladil amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan 3 risalah bagi 3 rasul, 3 nabi yang paling viral di muka bumi, hanya untuk menunjukkan satu hal yang paling istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam. Lam itu taukid, qad itu tahqiq. Jadi kalau ada ayat Quran dibuka dengan lam dan qad,
Itu bahasa bebasnya, yakinkan pada hatimu yang paling dalam. Telah aku ciptakan manusia itu, desain fisiknya sangat istimewa sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Jadi kalau dalam bahasa teologis, bahasa spiritual, sebetulnya nggak ada orang lahir itu nggak sempurna, Pak, Bu. Semuanya ada hikmah. Jadi ketika ada lahir seorang anak dari rahim seorang ibu, divonis misal secara medis, oh ini matanya tak bisa lihat. Ini ada masalah dalam otaknya misalnya, ya. Dalam pandangan medis, betul. Tapi dalam pandangan spiritualis, ada hikmah di balik ketetapan Allah itu, disebut ada kesempurnaan hidup dalam perjalanan kehidupannya, disitulah kita diminta untuk menggalinya. Saya ambil contoh begini. Saya pernah membimbing satu anak yang divonis lumpuh otak. Anda bayangkan, ibu mengandung, lahir anak, divonis lumpuh otak. Kira-kira perasaannya gimana tuh? Ya, kurang nyaman ya. Tapi ternyata dengan vonis lumpuh otaknya itulah ibunya bisa menggali keistimewaan pada anak itu. Ternyata didesain oleh Allah untuk mempercepat hafalan Qur'annya. Jadi anak itu ketika tumbuh dengar Quran itu, kalau bahasa yang lain lambat, Pak, Bu. Diajarkan yang lain susah. Tapi begitu disebutkan Quran, itu langsung masuk ke dalam dirinya. Sekarang anak itu hafal Quran dengan terjemahnya, dengan tafsirnya, dan sangat mudah ketika ditanya tentang hal-hal yang terkait dengan makna Quran. Nah, poinnya, secara fisikal kita butuh merawatnya. Yang kedua, secara intelektual. Ya, banyak ayat turun untuk meminta kita menjadi pribadi yang pintar, mengasah intelektual kita sehingga mudah menggerakkan tugas-tugas fisik kita. Saya mohon izin berdiri sebentar, Pak Rijal. Jadi ini fisik, ini bagian luar. Mengerjakan sesuatu dengan rangka terluar, ini bagian beratnya. Ya, tangan menggenggam, kaki melangkah, mata melihat. Bagaimana bisa mudah menggerakkan unsur fisik ini? Keterangan Al-Quran, ketika unsur penggeraknya, yaitu akalnya, diberikan nutrisinya dengan sempurna. Semakin akalnya itu diberikan nutrisi, semakin dia diberikan asupan, dilatih dengan cara yang baik, semakin mudah tugas fisiknya. Tapi jangan salah, awas, hati-hati. Akal ini, pikiran ini tidak memberikan instruksi. Ya, sekarang banyak kajian podcast akal sehat, gitu kan? Kuliah akal sehat. Akal sehat itu hanya membentuk akal untuk mengkonstruksikan perintah supaya cepat disalurkan ke fisik. Tapi dia nggak punya perintah. Tidak memiliki otoritas untuk memerintahkan. Di akal itu hanya merangkum, mengkonstruksikan, mata supaya cepat melihat. Kalau akalnya sehat, maka cepat dia melihatnya. Lisan supaya mudah bicara, mudah menata kata. Akalnya bagus, asupannya bagus, maka cepat ia mengkonstruksikan, mengirim sinyal kepada lisan untuk bicara yang terukur dan teratur. Demikian sampai ke ujung kaki. Jadi kalau ada kajian, diskusi tentang akal sehat, itu hanya meramu akal untuk mengkonstruksikan supaya semua perintah yang masuk ke akal cepat dieksekusi oleh fisik. Maka turunlah di Quran ayat-ayat yang menstimulus akal kita, sekaligus menu akal untuk digunakan. Dari yang standar baca Iqra. Nah, ini Anda warga kampus, ini wajib nih. Sehari harus baca nih. Ya? Jangan sampai ada warga kampus masuk ke kampus, nggak punya menu baca dalam sehari. Minimal 1 buku selesaikan. Hari kedua, baca buku yang kedua. Sehari baca berapa buku? Ya, Anda buka Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Riwayatnya sahabat junior, namanya Abdullah, punya anak, beliau punya bapak namanya Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu saking senangnya belajar, hadir di madrasah Nabi dari sejak dini. Ketika Nabi meninggal, usianya baru 13 tahun, sudah hafal Al-Quran 30 juz dan hafal hadis 2000 hadis. Saking senangnya dengan Nabi, itu saking ingin dapat informasi hadis dari Nabi, nginap di kediaman Nabi, di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, hanya untuk tahu kebiasaan Nabi bangun dari tidur. Nah, ternyata yang menarik, ini yang mau saya share, kebiasaan Nabi baru bangun saja, itu sudah menstimulus akal. Ya, lihat kalimatnya. Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi famasaha biyadihi min athari naumihi fajalasa
Wa qara'a khawatima Ali Imran. Paham? Tidak. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bangun dari tidur, beliau duduk dulu. Tenangkan dulu, alirkan darahnya dengan nyaman. Kemudian masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas kantuk di wajahnya dengan bagian tangannya yang bersih. Karena nanti ada hadis lain, jika Anda bangun dari tidur maka cucilah tanganmu dengan bersih, karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur, kan? Maka penting redaksinya, beliau mengusap, menghilangkan bekas ngantuknya dengan bagian tangannya yang bersih. Jadi nggak langsung baca doa, Bu Rektor. Beliau itu baca doa dalam keadaan sadar. Ingat, bukan ngantuk. Semua definisi tentang turun wahyu, bimbingan dari Nabi, doa-doa, bimbingan intelektual, itu kalau kita riset selalu dilakukan dalam keadaan sadar dan siap. Jadi nggak ada baca doa begini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pas amatananya panjang, kan? Bangun jam 3, begitu amatana melek jam 5. Masih ngantuk. Setelah itu apa? Ini yang jarang diviralkan. Wa qara'a khawatima Ali Imran. Lalu beliau menyontohkan pada kita untuk membangun karakter intelektual dari sejak bangun tidur. Dibacakanlah oleh beliau 11 ayat surah Ali Imran bagian terakhir. Ayat 190 sampai dengan ayat 200. Apa yang disampaikan di ayat itu secara singkatnya, karena kajiannya ini tentang puasa, mungkin lain waktu kita bahas tentang aspek yang lain. Bagaimana membentuk pribadi yang ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terjemahannya, orang yang tahu esensi hidup itu, orang yang pintar itu, orang yang paham tentang esensi dan substansi sesuatu, dia senang melakukan riset akan aktivitas hidupnya, baik dengan riset kehidupannya di darat, di lautan, sampai di udara. Jadi kita baru bangun tidur, sudah dibimbing oleh Nabi untuk menjadi pribadi yang senang riset. Anda bayangkan. Supaya mengerti esensi hidup. Karenanya sholatnya disebut sholat subuh. Coba, sholat pertama kita sholat apa? Subuh kan? Ada 2 nama kan? Subuh dan fajar. Ini saya tes dulu ya, jangan-jangan kita lupa itu. Ya? Kalau sudah lupa kan suka nggak inget ya. Setelah subuh apa? Duhur. Setelah duhur? Asar. Setelah asar? Setelah itu? Pertanyaan saya, pernah nggak teman-teman riset mengapa nama-namanya diberikan dengan nama itu? Itu bukan nama biasa. Jadi bukan sekedar sebutan dan tidak spesifik menunjuk waktu. Contoh begini, ini mau siang nih. Kalau siang kita sholat apa? Zuhur kan? Bahasa Arabnya siang itu nahar. Kenapa sholatnya zuhur? Kalau sore sholatnya apa? Asar, ya? Kenapa sholatnya namanya asar? Sementara sore itu dalam bahasa Arab masa. Malam, bahasa Arabnya apa? Lail. Malam lail, jamaknya layali. Lela, lili, lala, leli, itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam itu. Tapi sholatnya isya. Subuh, turunannya asbah disebutkan 6 kali dalam Al-Quran. Asal katanya sesuatu yang terencana dengan matang dan siap dieksekusi. Jadi kalau orang Arab bertanya tuh gini, ya, tahun 67-an kalau nggak salah Prof Zaini itu pernah di Kairo, Bu. Ya. Jadi kalau orang Arab tanya kaifa asbahta ya akhi, ya, itu beda dengan kaifa haluk. Kalau kaifa haluk tanya kabar biasa. Tapi kalau asbah itu bertanya kabar dan rencana yang siap dieksekusi di hari itu. Bagaimana kabar Anda? Punya rencana apa hari ini? Anda jam 10 ada di mana? Jam 12 mau kerjakan apa? Nanti sore jam 4 mau riset apa? Kita teman-teman bangun tidur, sudah dituntun oleh Nabi, siapkan rencanamu. Apa risetmu hari ini? Berapa banyak karya yang kau baca? Apa kontribusi positif yang akan kau berikan? Bawa agenda itu, datang lewat sholat, disebut pancarannya fajar. Jadi agendanya subuh, panggilannya fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Khusus sholat subuh, itu Allah minta kita bukan hanya datang dengan sholatnya. Ditanya, Quran, mana bacaanmu?
Mana agendamu? Jadi kita datang baru bangun tidur, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang itu dengan agenda, teman-teman. Itulah yang kita bawa dalam sujud. Ya Allah, mudahkan hari ini aku akan ujian. Ya Allah, lancarkan skripsiku. Ya Allah, lembutkan hati para penguji sidangku. Ya Allah, lembutkan bla bla bla. Ya Allah, lindungi aku. Nah, itu yang dibawa. Jadi secara konseptual, Islam itu membimbing umatnya selain kuat fisiknya, juga pintar akalnya. Jadi nggak ada orang Islam yang masuk Islam kecuali jadi pintar. Jadi kalau Anda sudah muslim, masuk UGM apalagi, dan nggak pintar, ada yang konslet itu. Ada yang nggak optimal. Ya, semua ayat dan hadis di Al-Quran tentang menu intelektual itu membentang luar biasa dan menghadirkan peradaban dari timur sampai ke barat. Anda sudah paham bahkan dengan risetnya, saya tidak perlu ceritakan itu. Artinya, fisiknya sehat, akalnya mesti dirawat. Nah, apa relasi terakhir dengan puasa? Jiwa. Ini soulnya. Ini sumber kehidupannya. Saya agak pelankan sedikit, mohon izin tadi saya agak cepat karena ini kita belum mulai, Dr. Rizal, kita baru mau mukadimah ini ya. Kita belum mulai intinya nih. Ya. Akal itu hanya mengkonstruksikan, dia nggak punya perintah. Perintahnya di sini. Datang ke akal, diperintahkan. Kerjakan ini, lakukan ini, tinggalkan ini. Do it, live it. If'al, wala taf'al. Sumbernya di sini. Di sini ada dua. Ada sumber kebaikan, kutub positif, namanya takwa. Ada saya istilahkan katalisnya, namanya nafsu. Dua-duanya ini ada dalam jiwa kita. Satu, ada kutub takwa. Katalisnya seringkali disebut lawan, disebut dengan nafsu. Nama lainnya fujur. Ya, secara konseptual ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa itu semua akumulasi sifat-sifat baik. Jujur, sabar, kita bicara integritas, sekarang kita bicara moral, itu akumulasinya di sini. Semua di sini. Ya, kenapa di undang-undang kita itu hampir semua membawa spirit takwa? Karena menginginkan orang-orang yang tumbuh membangun bangsa ini, dia membawa integritas dan kekuatan moral yang baik. Kalau alurnya begini, dari karakter moral, membimbing karakter intelektual, lahirlah karakter kinerja. Asalnya begitu. Nah, jadi kalau Anda gali di setiap undang-undang kita, termasuk undang-undang pendidikan di Sisdiknas itu, nomor 20 tahun 2003, itu ada poin takwa. Ya, yang di sini kalau buka poin menimbang, itu ada 5 pasal kan? A, B, C, D, kemudian E. Lihat di poin B itu. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa, itu takwa dulu. Integritas. Kita ke Polri misalnya. Tribrata itu kan nomor satunya itu, kami Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ke tentara, ada Sabta Marga, 7. Yang ketiganya, ya, kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Ada ke Hakim, Pancadharma, 5. Nomor satunya apa? Kami Hakim Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi satu-satunya negara di muka bumi yang dibangun dasar undang-undangnya dengan mengoptimalkan spirit takwa supaya seluruh anak bangsa dan stakeholder kebangsaan menjadi baik, itu cuma Indonesia. Cuma Indonesia. Nah, kalau ini bisa dioptimalkan, maka semua apa yang diramu oleh akal, diteruskan kemudian ke fisik, itu akan mudah dilakukan, benar dan baik hasilnya. Ketenangan itu ada di sini, bukan di sini. Makanya ada satu kata-kata bagus, ya, kurang lebih bunyinya begini: jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Bikin status tuh udah direkam dulu. Jiwanya. Sebaliknya, kalau ini tak mampu dieksplor, maka yang muncul lawannya, fujurnya. Setiap di sini ada A, di sini ada lawannya. Di sini ada tenang. Apa lawan tenang? Gelisah. Jadi kalau ada orang yang sering gelisah, anxiety berlebihan, sampai memutuskan mengakhiri hidupnya, itu sebetulnya nggak ada kerjaan. Ya, bunuh diri itu perbuatan paling tidak ada kerjaan.
Ya, karena kalau sudah tiba waktunya, meninggal sendiri. Ya, ada yang mencoba bunuh diri kalau belum tiba ajal, nggak akan pernah meninggal. Minum obat nyamuk 1 baskom, belum tiba ajal, nggak akan meninggal. Tapi problem yang dihadapi itu bukan tentang ajalnya. Sebabnya apa? Tadi Bu, ini yang nggak terawat. Di sini ada sabar, di sini ada lawannya marah. Di sini ada jujur, di sini ada dusta. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, potensi dustanya ada di sini. Oke? Nah, dalam kehidupan kita, silahkan Ibu, kita doakan perjalanan beliau lancar. Ibu Rektor, pamitkan mau ke Jakarta untuk UGM, berikan tepuk tangan untuk beliau. Ya. Nah, jadi dalam hidup itu pertarungannya cuma di sini 2, selalu bergolak. Ibu bangun tidur kan sudah pikir ya Bu ya? Ya, nggak langsung jalan kan? Baru bangun tidur sudah berpikir, ini mau mandi dulu apa tidur lagi? Ya kan? Mau tahajud atau tunggu 5 menit lagi gitu kan? Ya, itu pergolakan yang terjadi antara takwa dengan fujur. Dalam bahasa Arab sesuatu yang bergolak tak tenang disebut dengan kolbu namanya. Itulah sebabnya tempatnya takwa dengan nafas adanya di kolbu. Eksplorasi takwanya bagus, intelektualnya akan bagus, fisikalnya akan sempurna. Nah, satu-satunya menu untuk takwa itu Anda tidak bisa dapatkan dalam menu materi, karena itu untuk fisik. Anda tidak bisa dapatkan untuk menu akal, dengan membaca, meriset, itu nggak terpenuhi. Karena kaitannya dengan nafas, dengan jiwa, dengan roh, hanya pemilik roh yang mengetahui menu-menu yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Quran surah 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Banyak yang ingin meriset tentang roh, tentang jiwa, tapi tidak akan pernah sampai pada intinya karena di situ ada prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kemudian diturunkan menu spiritual untuk mengaktifkan sinyal takwa ini supaya lahirlah kemanusiaan yang paripurna yang memudahkan jalan hidupnya. Maka turunlah kemudian menu-menu yang disebut dengan ibadah. Nah, ibadah itu menunya takwa. Karena itu kalau Anda lihat semua jenis ibadah di Quran, kalau tidak awalnya, ujungnya pasti menemukan relasi takwa. Anda boleh cek Al-Baqarah ayat 2, itu kalimat takwa pertama yang disebutkan di Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa muttaqin, pemilik takwa itu? Bagaimana bisa melatih takwa supaya muncul? Apa menunya? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Menu pertamanya, salat. Jadi ketika kita diminta menunaikan salat, sebetulnya bukan ingin memberikan beban, tidak. Ya, ada orang semuka langit dan bumi, tidak sujud, tidak ruku, tidak salat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Jadi yang butuh itu kita. Di salat itu instrumen yang terbaik untuk mengaktifkan sinyal takwa. Begitu salat dilakukan, takwanya aktif. Ya, makanya sejak dari panggilan itu hatinya sudah mengkonfirmasi dari mulai adzan. Adzan dalam bahasa Arab artinya telinga, jamak dari kata udhun. Kenapa disebut dengan adzan? Karena setiap kali diperdengarkan akan terdengar oleh orang yang masih punya pendengaran dan telinga 24 jam. Itu sebabnya kenapa di Jogja saja waktunya beda. Ya, antara Sleman dengan Bantul mungkin beda sekian menit. Ditarik garis ke sana lagi sampai ke timur, sampai se-Indonesia, sampai sedunia. Kenapa ada perbedaan? Supaya lafaz ini tetap berkumandang selama 24 jam. Yang paling menarik, Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang sudah punya sinyal takwa, kalau diperdengarkan nama Allah, disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, akan ada konfirmasi dalam jiwa takwanya, getaran. Pernah terasa begini? Allahu Akbar, ya Allah sudah azan. Pernah begitu? Itu konfirmasi. Getaran jiwa takwa. Ya, getaran kan beda-beda Bu ya, Pak. Ada getaran cinta, getaran lihat polisi saat di lalu lintas, itu beda kan suasananya. Nah, poinnya apa? Ketika getaran itu muncul, sholat ditunaikan, sinyal takwa aktif. Ketika aktif, yang diberikan pertama itu ketenangan. Yang dibutuhkan tadi itu. Mahasiswa yang gelisah, banyak stres, ya?
Mau ujian, mau masuk kampus, pengen cepat hasilnya keluar. Apalagi kata Nabi yang ahli zaman, akhir zaman. Akhir zaman itu pengen melewati proses dengan cepat, melompat dengan cepat, sulit menikmati proses, sehingga baru belajar sedikit sudah jadi pakar gitu. Itu ada hadisnya itu. Ya, ada hadisnya. Ya. Saya balik ya. Muncul sinyal takwa, aktif dia, sehingga menuntun ia untuk nyaman beraktivitas. Sholat. Quran demikian. Ya, kenapa Anda baca Quran? Membentuk karakteristik takwa. Doa juga begitu, haji juga begitu. Ketika disebutkan ayat haji, sandingannya takwa. Saya cepat ke intinya. Nah, di sini kita akan mulai. Kalau semua menu spiritual ini kita kumpulkan, ingin dilatih di satu waktu, dan semuanya terkumpul. Doa hadir, evaluasi hadir, sholat makin banyak, baca Quran makin banyak, sodakoh makin banyak, semua menu takwa kita kumpulkan, dilatih dalam satu waktu, itulah puasa. Jadi puasa, relasinya dengan kebutuhan jiwa kita, dia mengumpulkan semua menu-menu yang dibutuhkan jiwa, untuk dilatih dalam satu waktu, sehingga ketika lulus pelatihan itu, maka terlahirlah ia sebagai manusia paripurna yang siap menjalani kebutuhan hidupnya dalam 3 aspek pada dirinya. Jiwanya sudah siap, kalau jiwanya siap, akalnya pasti dibimbing, kalau akalnya dibimbing, fisiknya pasti beraktivitas dengan mudah. Itulah sebabnya, kenapa ketika disebutkan ayat puasa, ditutup dengan kalimat takwa di ujungnya sebagai hasil capaian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu poinnya. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa kita mesti puasa? Sebelum bertanya, Quran sudah menjawab. Bahasa gampangnya gini, supaya engkau menjadi manusia yang paripurna. Supaya engkau lebih tenang, jiwamu lebih bersih, moralmu punya karakter yang kuat, akalmu bisa digunakan dengan baik, dan fisikmu bisa lebih sempurna. Anda boleh cek ya, ini mukadimah terakhir sebelum kita mulai ke intinya, dan nanti saya lambatkan kajiannya. Ya, kita belum mulai, Bu. Ini mukadimah penutup ini ya, makanya saya agak cepat saya sampaikan. Nabi diutus di mana? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam, waktu kita terbatas ini. Di Mekah kan ya? Hijrahnya kemana? Oke. Yang mau saya tanya, sebelum Nabi bertugas, memulai tugas dan dinasnya, masyarakat Mekah itu, termasuk Madinah dan sekitarannya, disifati, disebut dengan nama apa? Jahiliyah ya? Tahu jahiliyah artinya? Bodoh. Bodoh apa? Bodoh segalanya. Jahiliyah itu gabungan jahlun dengan jahilun. Jahil itu orangnya, jahlun itu sifatnya. Tidak kenal moral. Tidak kenal etik. Jadi semua jenis kriminalitas itu bisa dikerjakan dengan sempurna, perfect. Sekarang ada yang mabuk nggak? Bukan di UGM, maksudnya di lingkungan, ya? Ada ya pemabuk ya? Nah, di jahiliyah itu orang pemabuk pemula itu minimal 5 kali mabuknya. Jahiliyah. Ada pembegal di masa kini. Jahiliyah nggak tanggung kalau ada begal, sekampung begal semua. Ada sosok namanya Jundub bin Junadah dari Gifar, panggilan asalnya Gifari. Jadi kalau disebutkan Gifari itu orang takut semua. Kalau kesana bawa barang dagangan tidak setoran, ya maaf, itu kalau bukan barangnya diambil, orangnya dieksekusi. Al-Ghifari dari Gifar, kampung begal. Jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal tuh. Jahiliyah. Zina, khatam, semua jenis zina dilakukan. Yang mau saya katakan, saya cepat, Nabi diutus, diberikan pendidikan takwa. Oke? Hijrah ke Yathrib. Yathrib itu kota yang dulu terbelakang, ekonominya di bawah resesi, konfliknya berlangsung selama 200 tahun, tidak stabil, cuma butuh durasi 2 tahun. Semua berubah jadi suasana kota yang mencerahkan. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, mencerahkan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang dahsyat, semua orang yang tadinya jahiliyah dididik oleh Nabi, dipandu oleh Quran, diaktifkan sinyal takwanya. Pendidikan sholat, pendidikan karakter, cuma butuh waktu 2 tahun untuk meriset kembali keadaan hidupnya. Tiba-tiba, perhatikan baik-baik, yang passionnya di bidang ilmu dan pengetahuan, jadi begawan di bidangnya, nggak tanggung.
paling minimal mereka menguasai 5 bidang keilmuan. Sayyidah Aisyah itu bukan cuma ahli tafsir, Bu, ahli hadis, ahli fikih, tapi beliau pun pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah itu pakar di bidang keperawatan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan hanya pakar di bidang balaghah, sastra, Al-Quran, tafsir, hadis, tapi juga beliau pakar di bidang matematika. Ada tafsir namanya Al-Jawahir. Beliau pernah menyelesaikan satu kasus dengan pendekatan matematika dari hitungan ayat Al-Quran. Kalau saya bahas agak panjang, saya ingin tunjukkan pesannya saja. Dan hebatnya, dikumpulkanlah pelatihan itu di tahun kedua Hijrah, di bulan Sya'ban, dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat puasa turun bukan hanya diturunkan oleh Allah untuk memberikan satu pedoman syariat berupa penunaian puasa ditunaikan 1 bulan penuh, tidak hanya itu saja, tapi lahirlah pendidikan secara inklusif, terbuka untuk semua dan komprehensif, dibimbing semua jenis menu takwa yang ada di dalamnya. Karena itu dikenal viral di kalangan ulama, kalau orang sudah puasa, itulah pendidikan tertinggi untuk meningkatkan taat dan menekan maksiat. Jadi kalau taatnya sudah naik, maksiatnya sudah turun, maka jadilah manusia yang paripurna. Ini pengantar yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke inti-inti kajian dan bahasan utamanya. Pak Rijal, ada berapa menit tersisa? 20 menit. Sekarang kita masuk ke intinya. Secara umum terbayang ya, mengapa kita puasa ya? Jelas ya? Nah, jadi saya tidak ingin mengambil sebuah perspektif begini yang kita teruskan. Di setiap datang puasa, yang kebayang itu kapan kita mulai puasa, buka, dan kapan sahur. Sehingga kalender yang dibuat saat akan masuk Ramadan, hari pertama jam berapa kita akan sahur, imsaknya jam berapa, bukanya jam berapa. Sampai akhir bulan kan? Ya? Kemudian menu tarawehnya, tiap bulan, tiap tahun, setiap datang Ramadan, sebulan penuh, nggak ada kerjaan. Kultum yang membahas itu saja. Kalimat yang disampaikan itu saja. Yang diperdebatkan itu juga, tiap tahun. Apakah tarawehnya 11 rakaat? Kalau 11, 2 ujungnya 1 atau 4, 4, 3? Ataukah 23? Yang 23 apakah witirnya 2 dengan 1 atau 3 sekaligus? Ya kan? Ya, tapi setelah puasa, goal dari puasa itu nggak muncul. Ke kampus tetap telat. Ya, skripsi nggak tuntas-tuntas. Ya kan? Titip absen masih berlanjut. Padahal ketika orang semua dididik puasa di zaman Nabi, semua itu keluar karakteristiknya. Ya, yang pakar di bidang kedudukan makin tinggi, yang di bidang fisik itu perang Badar berlangsungnya saat Ramadan, ekspedisi berlangsung saat Ramadan, kekuatan intelektual bergerak saat Ramadan. Ramadan itu semua punya karya. Ulama kalau sudah Ramadan pasti menghasilkan karya secara intelektual. Nulis bukunya, bacaannya. Imam Syafi'i sehari di luar Ramadan sekali khatam Quran. Dalam Ramadan 2 kali khatam Quran. Yang pejabat semakin produktif. Maka dari itu, bagaimana kita menyambut Ramadan dengan efektif, dengan baik? Kita turunkan kurang lebih 3 tips dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembuka sekaligus penutup sesi yang pertama ini. Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan, saya agak turunkan volumenya dan saya agak perlambat. Perintah Ramadan itu turunnya bukan bulan Ramadan. Saya ulangi, perintah Ramadan turunnya bukan bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban, sebulan sebelum pelaksanaannya tiba, di tahun kedua Hijrah. Dengan cepat, apa hikmah di balik ini? Di antara yang di-highlight oleh para ulama, diberikan catatan agar Nabi dituntun oleh Allah untuk mengajarkan umatnya saat itu bagaimana beradaptasi dengan Ramadan yang akan dilakukan, sekaligus menyusun kurikulum sehingga dengan kurikulum itu siap dijalani bulan Ramadan dengan pedoman yang terukur. Nah, jadi saat masuk Ramadan itu yang disukai dalam Islam sunnahnya bukan sekedar kita tunggu kapan sidang isbat, apakah ru'yat ataukah hisab, berapa derajat sekarang. Insya Allah tahun ini semua akan sama informasi yang baiknya.
tidak akan ada perbedaan insya Allah tahun ini 1446 Hijrah dalam mengawali Ramadan. Semua akan sama di hari yang sama, di waktu yang sama, yaitu 1 Ramadan 1446 Hijrah. Insya Allah kalau pendekatan hitungannya itu sudah hilalnya naik sudah 7 derajat. Jadi paling minimal sudah 4 di seluruh Indonesia sampai ke 7. Karena sudah di atas 3, ru'yat pun, imkan ru'yat pun akan ikut. Insya Allah Ramadan tahun ini semua seragam. Kalau masih menggunakan hisab dan ru'yat. Kecuali kalau pendekatannya ketinggian bulan di Parangtritis saat ombak itu naik. Nah itu atau mimpi yang ditunggu sampai kiamat kurang 2 hari. Nah itu agak beda sendiri biasanya. Ya. Sebelum sampai ke Ramadan, maka yang dituntun oleh Nabi, siapkan kurikulum dulu. Supaya saat Ramadan itu kita siap, apa yang mau dikerjakan. Malam mau lakukan apa? Siang saat puasa menjalaninya bagaimana? Yang kedua, ada adaptasi. Supaya tubuh kita secara fisikal itu nyaman menjalani Ramadan. Ya, jangan sampai puasa siang-siang sudah lemas, asar nuntut buka gitu kan. Ya, sehingga muncul istilah puasa setengah hari, puasa 2/3 hari, demikian selanjutnya. Nah, menu inilah dan adaptasi inilah yang kita akan keluarkan dengan cepat. 1, kenali diri kita. Saya ulangi, 1, kenali diri kita dengan baik. Ma'rifatul insan qabla ma'rifati siyam. Kenali karakter kita, keadaan kita, sebelum kita mengenal menu-menu di bulan puasa. Contoh, yuk kita urutkan ya. Maaf sekali, secara fisik dulu. Fisik, akal, spiritual. Secara fisik ini udah biasa puasa belum? Senin? Sudah puasa? Kamis? Puasa? Pertengahan bulan? Puasa? Nggak apa-apa. Ya, dijawab kalau benar nggak ada pahala, salah nggak berdosa. Nggak ada masalah. Ya, ini cuma gambaran kita kenal diri kita. Maksudnya begini, sebelum datang Ramadan, itu sudah puasa, sudah terbiasa puasa belum? Seninnya, kalau nggak Senin Kamisnya, kalau sudah Senin Kamis 3 hari di pertengahan bulan ayyamul bid. Kalau sudah itu menikmati naik ke puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Ya, kalau sudah Rabu puasa, Kamisnya berhenti, walaupun terbiasa puasa Senin Kamis. Kalaupun buka saat Kamis, itu pahala puasa Kamisnya tetap dituliskan dengan sempurna karena kebiasaannya. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang punya kebiasaan rutin beramal soleh, saat dia uzur atau pindah ke level amal yang lebih tinggi, kemudian dia tidak menunaikannya, pahalanya tetap dituliskan dengan sempurna. Puasa Daud. Salat Daud tidak ada ya. Subuh salat, duhur tidak, asar salat, maghrib tidak, itu enggak ada. Termasuk kuliah Daud nggak ada tuh. Ya, hari ini masuk, besok tidak, besoknya lagi masuk, selanjutnya tidak. Nah, sekarang kenali diri kita. Kalau yang belum terbiasa puasa, maka mulailah berlatih di bulan Sya'ban. Sebelum masuk Ramadan. Secara fisik. Maka turunlah kemudian contoh dari Nabi sejak bulan Sya'ban. Sejak itulah Nabi terbiasa menyontohkan pada umatnya untuk memperbanyak puasa sunnah. Nah, Bapak, teman-teman, yang putra, hadis puasa sunnah bulan Sya'ban ini yang riwayatkan anak kecil, Pak. Namanya Usama. Punya bapak namanya Zaid, punya bapak namanya Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah. Ini lahir sangat disukai oleh Nabi, sampai kalau ingusan pun ya, itu yang ngelap ingusnya itu Nabi. Dan kalau orang sekarang lihat secara rasial, mungkin banyak orang menduga tidak mudah itu. Lahir, anaknya hitam, keadaannya biasa, ingusan. Tapi Nabi saking cintanya pada anak ini, diambil anak ini, yang gendong Nabi, yang lap ingusnya pun Nabi, Bu. Saat anak ini tumbuh, saking cintanya kepada Nabi, ia mempelajari karakter kehidupan Nabi, sampai menemukan Nabi itu sering puasa di bulan Sya'ban. Maka ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu Sya'ban. Saya tidak melihat Anda menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini lebih banyak dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan-bulan lainnya. Au kama qala wa ajaba Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Maka Nabi menjawab, perhatikan kalimatnya.
Hadza atau dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini bulan istimewa yang orang seling luput dengan keistimewaannya. Baina Rajab wa Ramadan, letaknya antara Rajab dan Ramadan. Kenapa disebutkan kalimat Rajab dan Ramadan? Karena beliau sudah memberikan isyarat banyak umatnya akan fokus dengan Rajab dan Ramadan sehingga lupa dengan Sya'ban. Kemarin Rajab peringatan Isra Mi'raj di mana-mana kan? Kajiannya banyak kan? Setelah itu langsung nunggu Ramadan kan? Karena doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena fokusnya Rajab dan lompat pikirannya ke Ramadan, lupa dengan keutamaan Sya'ban. Apa di antara keutamaannya? Ternyata salah satunya Nabi menyiapkan kondisi fisik yang prima sejak Rajab supaya adaptasinya mudah ke Ramadan. Maka ditunaikanlah agak sering dan agak banyak puasa sunnah di Sya'ban. Nah, banyak ini bisa relatif, Bu. Bagi yang nggak pernah puasa sunnah selama 11 bulan, sekali itu udah banyak. Senin puasa udah banyak. Ya, jangan compare dengan orang yang sudah biasa. Senin terbiasa, Selasa buka, Rabu buka, Kamis latihan lagi, Jumat batal lagi, Sabtu nggak puasa lagi, Ahad nggak puasa, Seninnya puasa lagi. Sekarang tersisa berapa hari di akhir ke Sya'ban, manfaatkan itu. Poinnya adalah latihan adaptasi sehingga metabolisme tubuhnya bisa menyesuaikan. Saat masuk ke bulan Ramadan sudah terbiasa dia dengan puasa. Yang mu'alaf, yang baligh tahun ini, ya, jadi Ramadannya bukan latihan, Ramadannya praktek. Ya, saya pernah dapat berita dari teman, ada preman taubat di Sumedang, daerah Jawa Barat tuh. Tobat Ramadan pertama karena nggak pernah puasa, dia pun puasa. Begitu jalan, masuk lihat ada warung buka. Dia marahi tuh Pak yang punya warung. Nggak tahu apa sekarang Ramadan. Kalaupun mau buka, pasang tirai di luar supaya orang nggak lihat katanya. Karena tahu dia mantan preman, kemudian dia tutup kan. Begitu tutup dia masuk lagi, es teh manis 1 Pak. Dia buka setengah hari. Nah, kita maksudkan, jadi Nabi itu secara fisik pun menuntun kita. Bulan Sya'ban, optimalkan fisiknya. Kenapa? Karena nanti ada banyak yang istimewa saat Ramadan. Begitu fisik gak siap, bawaannya nanti mempraktekkan hadis palsu. Ya, tidur di bulan puasa itu adalah ibadah. Walaupun Anda niatkan menghindari maksiat, gak apa-apa, tapi tubuh Anda gak produktif. Ya, karena menu malamnya ada, menu siangnya ada, siang malam itu lengkap, pendidikan fisiknya itu sempurna. Ya, nanti kalau masih ada waktu kita bisa eksplorasi. Kedua ini, intelektual kita. Kalau sekarang itu nggak biasa baca, nggak biasa riset, Ramadan kosong. Padahal Ramadan itu bulan pemenuhan sisi intelektual kita. Ya, dulu ulama bukan hanya kultum, yang dibatasi kuliah 7 menit itu bisa kuliah terserah antum. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ibu bisa bayangkan Bu, tadi Pak saya katakan, setiap Ramadan itu ulama itu punya karya. Fisiknya terlatih, luar biasa. Intelektualnya pun bertambah, akalnya itu padat karya. Selalu ada kitab baru, analisis, bacaan baru. Kalau tidak dibiasakan sebelum Ramadan, maka apa yang mau dibaca saat Ramadan? Kenapa saya tanya tadi kebiasaan kita dari awal? Karena mungkin di antara Anda ada yang senang sejarah. Ada yang spesialisasinya macam-macam, misalnya di bidang kedokteran, Bu Rektor tadi SPOG. Ada di geologi misalnya. Saya pernah ikut buka sekolah vokasi UGM itu, termasuk saya yang buka dulu Pak. Ya, jadi dulu keynote speakernya itu Pak Ibn Ezer dengan saya. Dulu saya sempat ngajar juga, tapi sebetulnya analisis Quran, ya, di bidang perminyakan dulu. Kami ngajar teman-teman yang di Slumbersea, kemudian ada Ali Burton, ya, Medco, Pertamina, Kakus Oil. Itu kalau kelas saya Ali Burton dengan Slumbersea bisa bareng. Setelah itu jadi bukan partner lagi, bertarung lagi setelah itu tuh. Ya, kita gali ayat-ayat Quran yang terkandung dengan isyarat-isyarat misalnya perminyakan, tentang batu bara, tentang tambang, tentang macam-macam. Anda yang di bidang itu, siapkan dari sekarang. Kenapa nggak Anda keluarkan ayat-ayat yang berbicara tentang spesialisasi bidang Anda? Anda kuliah di bidang apa di sini? Kami dampingi beberapa kampus di Jakarta sampai ke Riau. Itu mahasiswanya izin ini untuk share saja. Ya, kami berikan pendampingan di bidang Quran. Jadi yang muslim, yang muslimah sambil kuliah, sambil menghafal Quran, di wisuda selesai 30 juz. Lalu dikeluarkan ayat-ayat Quran dan hadis sesuai spesialisasinya. Misal di kedokteran, apa ayat-ayat Quran tentang bidang kedokteran itu apa isyaratnya? Hadisnya bagaimana? Tokoh-tokohnya siapa?
buku-buku klasiknya apa, manuskripnya apa, yang kekinian apa, didiskusikan. Sehingga ketika dia lulus di bidang kedokteran, dia pun lulus dengan hafal Quran beserta ayat-ayat di bidangnya. Kenapa Anda nggak keluarkan itu sekarang? Siapkan kaji itu di bulan Ramadan. Sehingga kekayaan intelektual itu muncul di bulan Ramadan. Masjid Timur dan Barat itu hidup dengan kajian yang dibutuhkan. 18 fakultas, berapa prodi, keluarkan, bikin kultum di situ. Ayatnya apa, hadisnya apa, selesai jadi jurnal. Itu kalau nggak disiapkan sekarang, kekayaan intelektual yang berhak didapatkan di Ramadan itu nggak bisa kita raih. Itu terbiasa orang-orang dulu begitu. Terakhir spiritual. Ini. Mau berapa juz khatam Ramadan? Yang sering gelisah, yang ingin dibuka cakra hatinya, energi utamanya ini. Berapa juz yang mau dihafalkan Quran? Berapa banyak yang mau dikaji? Ya, khatam cukup sekali nggak apa-apa. Ada qiraah, ada tilawah, ada hifdz. Qiraah itu baca tanpa harus menuntut paham. Asalnya begitu. Ya, makanya nanti ada iqra, pernah dengar ada iqra ya? Asalnya dari qiraati itu. Aba, abata, gitu kan? A, fata, fa, fata, fa, lam, doma, u, apa, lu, gitu kan? Tapi kan nggak dituntut paham kan? Sama dengan kita baca, ini Budi, ini ayah Budi, ini ibu Budi, ini tetangga Budi. Sampai sekarang Anda nggak pernah tahu kan, itu si Budi itu siapa? Itu qiraah. Ya Anda boleh baca silahkan, khatam sekali, khatam 2 kali, sampai bacanya betul, itu qiraah. Pertanyaannya, kalau nggak dibiasakan sekarang, berapa juz yang Anda mau baca nanti? Siang baca, malam bosan. Malam baca, siang bosan. Tapi kalau kita punya target, sekarang dibiasakan, besok mudah dilakukan. Tilawah. Kalau saya sarankan, teman-teman yang kuliah di jurusan-jurusannya masing-masing, sekarang mulai keluarkan ayat-ayat Quran terkait itu, hadis-hadisnya. Nanti saat Ramadan, bikin halakoh-halakoh, grup-grup kajian untuk mendalami topik-topik yang Anda butuhkan. Siapkan dari sekarang. Tiap hari baca Al-Fatihah, sudah tahu nggak isinya? Tahu nggak keutamaannya? Ada orang susah membaca, susah paham, baca Al-Fatihah langsung ngerti. Ada orang sakit, dibacakan Al-Fatihah, sudah divonis tidak mungkin, susah. Tabib pada saat itu sudah give up, dibacakan Al-Fatihah sekali, sembuh. Kok bisa gitu? Kita udah bacakan tambah Yasin, tambah Al-Kahfi, nggak sembuh-sembuh, kan? Apa masalahnya? Sebelah sini nih, baca Al-Fatihah sehari 15 kali atau 14 kali? Yang 15 kali angkat tangan. 10 kali. Kalau Anda baca 15 kali, berarti Anda nggak sholat subuh tuh. Minimal kita baca 17 kali dalam sehari. Masa kita baca 17 kali sehari nggak pernah kita paham isinya? Yang saya katakan bukan mengerti terjemahnya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Ba-nya fungsinya apa? Ada 14 fungsi ba dalam bahasa Arab. Ada lil ghayah, lil ilsaq, sababiyah, musahabah. Itu ba di situ fungsinya apa? Kenapa pakai ba? Kenapa alifnya hilang? Padahal di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya, di situ hilang. Kita gali. Sampai Anda temukan itu ada orang kita ngambil PhD di Timur Tengah, cuma kajian huruf ba yang terletak di Al-Maidah ayat 6. Ketika mengusap kepala dalam wudu itu ada ba-nya, wamsahu biruusikum. Yang lain nggak ada ba-nya. Dianalisis dari huruf ba ini dapat PhD, doktor. Yang belum silahkan, ada ta, ada sa, ada da, ada ya tuh. Teman-teman. Jadi puasa itu kemeriahan intelektual. Bukan hanya latihan fisikal. Ya, ada hak kita yang kita harus dapatkan di situ. Jadi kalau kita nggak buat semacam ini, LDK-nya itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Ya, itu poinnya. Jadi ada qiraah, ada tilawah. Tilawah itu memahami, membaca, memahami, memaknai, mengamalkan. Iqra, baca tanpa menuntut paham. Jadi kalau dipahamkan sampai kita mengerti, itu tilawah namanya. Orang yang baca Quran tidak menuntut paham, namanya qari. Kan ada yang qari kan, baca Quran saja. Tapi kalau ada yang menerjemahkan di sampingnya disebut siapa namanya? Sari tilawah kan? Karena mungkin yang menerjemahkan pertama kali itu Ibu Sari. Makanya Sari tilawah. Kalau Pak Rijal mungkin Rijal tilawah, kan? Nah, itu sebetulnya nggak ada Sari tilawah, yang ada tilawah saja. Tilawah dalam bahasa Arab. Cuma mungkin yang pertama menerjemahkan Ibu Sari jadi Sari tilawah. Ketiga, hifdz, hafalan. Itu enak. Kalau sudah hafal Quran itu riset menunjukkan, ini riset. Ya kurang lebih di kita itu ada 2,3 sampai 2,5 juta gigabytes kapasitas memori kita.
Itu kalau sering dilatih dengan hafalan Quran, kurang lebih 52.000 kosakata, itu insya Allah akan mudah adaptasinya di bidang apa saja, dalam konteks apa saja, untuk memahami apa saja. Itu sangat dimudahkan. Itulah rahasianya kenapa orang-orang dulu dari kecil dididik dengan sholat supaya kenal Allah Tuhannya untuk meningkatkan takwanya. Yang kedua, didekatkan dengan Quran untuk membuka kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektualnya. Nah, kalau kita sudah bisa maksimalkan ini, maka diharapkan muncullah kemudian sinyal takwa kita. Jadi satu kekuatan, itulah yang kita gunakan selama 11 bulan beraktivitas setelah bulan Ramadan. Jadi pentingnya kajian semacam ini, makanya disebut dengan tarhib kan? Apa itu tarhib? Boleh angkat tangan? 1 juta? Saya serius. 5 juta? Ya. Apa tarhib? Menyambut. Baru 100.000. Umroh. Waktu habis. Udah, kelamaan. Terlalu lama dah. Tarhib secara bahasa. Menyambut betul, tapi baru 100.000. Asalnya dari kata rahaba. Rahaba itu disebut oleh orang Arab untuk menunjukkan hati seseorang yang lapang. Enak, nyaman. Sehingga dengan kelapangan ini, dia mudah menerima apapun yang datang. Kenapa sering disebutkan dengan marhaban? Ya, marhaban. Karena ketika tamu datang, hatinya lapang. Tamunya mau apa saja silahkan. Ya, mau bercengkrama, minum teh, ngobrol, marhaban, itu menunjukkan hati yang lapang. Kalau kita berusaha menata hati kita supaya lapang, nyaman, sehingga cawannya luas, apa saja yang dimasukkan ke situ siap kita terima, mudah kita dapatkan, enak kita ambil, itu ditasydid, didomahkan pada kata yang kedua, huruf kedua. Rahaba yurahhibu. Kemudian muncul di situ masdarnya tarhib, upaya untuk melapangkan hati sehingga luas, yang dengan keluasan itu ia siap menerima apa saja yang akan diberikan kepadanya. Kalau dikaitkan dengan tarhib Ramadan, upaya untuk menata hati, melapangkan keadaan jiwa kita, supaya saat Ramadan tiba, apapun menu yang diberikan kepada kita, kita siap menerima, melahap, dan menyempurnakannya. Sehingga tarawih, siap. Baca Quran, siap. Puasa, siap. Ke kampus, siap. Sidang, kalau perlu hari ini, siap. Kita. Ya, terakhir saya tutup. Kenapa ujungnya takwa? Apa manfaat bagi kita kehidupan kita? Di dunia kampus tentu intelektual ingin meningkat, ilmu ingin juga meningkat, wawasan ingin luas, syaratnya takwa. Quran surah kedua di akhir ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Bila relasi takwamu dengan Allah itu baik, Allah yang memberikan akselerasi dan mengajarkan kau tambahan pengetahuan. Ingin pintar, kuncinya takwa. Ingin bahagia, Anda yang sering gelisah, sering khawatir, Al-Baqarah, ujung ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, tingkatkan sholatmu, tingkatkan bacaan Quranmu, meningkat takwamu, aku berikan kebahagiaan dalam hatimu. Ada yang sedang punya masalah, Anda wajah-wajah kelihatan tenang, senyum, belum tentu nggak punya masalah, ya kan? Quran surah ke-65 di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun tanpa kecuali Anda tingkatkan takwamu kepada Allah, punya relasi yang bagus dengan Allah, maka persoalan apapun aku akan berikan solusinya. Bukan tidak punya masalah. Setiap akan menghadapi masalah, diringankan persoalan itu sehingga seakan-akan ia merasa tidak punya masalah. Dalam rezeki pun kalau jauh akan didekatkan, kalau terasa mustahil akan dihadirkan. Itulah gambaran secara singkat tentang relasi puasa dengan kehidupan kita, relasi takwa dengan sifat intelektual kita, relasi takwa dengan kekuatan fisikal kita, dan pada akhirnya puasa mengantarkan kita menjadi alumni Ramadan sebagai manusia yang paripurna. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.